Mau mendebat perkataan seseorang yang menurutmu konyol, mau menanggapi pernyataan orang lain, mau membantah pernyataan orang lain tapi kamu punya masalah. Kamu takut kalah debat dan berakhir terdiam dengan rasa malu yang berlimpah ruah. Selamat, kamu menemukan video yang tepat. Di video ini aku akan memberitahu cara berdebat, lebih tepatnya cara menanggapi pernyataan orang yang tidak masuk akal. Cara terbaik dalam berargumentasi adalah mengemukakan argumen terbaikmu sekaligus berupaya menyanggah argumen orang lain. Aku tidak akan membahas cara berargumentasi yang baik di video ini. Aku akan membahas cara menanggapi argumentasi orang lain. Kamu tidak harus menjadi seorang pendebat untuk bisa berdebat. Terkadang berdebat dengan orang lain sering kali kita lakukan di kehidupan sehari-hari, seperti berdebat dengan teman, pasangan, atau mungkin orang tua. Jangan ke orang tua, itu tidak baik. Atau bahkan orang asing yang baru saja kita temui 10 menit yang lalu. Tapi entah kenapa kita ingin mendebat apa yang dikatakannya karena sama sekali tidak masuk di akal. Berdebat memang selalu dianggap kurang baik, tapi ada saatnya di mana satu-satunya cara menyelesaikan masalah itu dengan berdebat, dan ada waktunya kita ingin orang lain mendengarkan apa yang ingin kita katakan, dan satu-satunya cara agar mereka mendengarkan kita yaitu dengan berdebat. Jujur saja, aku dulu sangat suka mendebat orang lain. Ya, untuk orang malas sepertiku, berdebat itu adalah pilihan terbaik dan tercepat untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya sekaligus. Tapi sekarang aku sadar kalau berdebat itu punya tempat dan waktu. Ada waktunya untuk berdebat dan tidak untuk berdebat. Dan itu juga tidak akan kubahas di sini. Kita masuk ke topik utamanya, cara menanggapi argumentasi orang lain. Sebenarnya setiap argumen itu mengandung dua hal, yaitu fakta atau premis dan kesimpulan, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk menyerang lawan. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, mendebat fakta yang diandalkan orang lain. Kedua, mendebat kesimpulan yang ingin mereka raih. Ketiga, menerima, kemudian berupaya meyakinkan kalau masih ada pendapat lain yang lebih unggul. Kita bahas yang pertama, mendebat fakta yang diandalkan orang lain. Contohnya seperti ini. Semua orang Batak itu keras. Ucok adalah orang Batak. Oleh karena itu, Ucok pasti adalah orang yang keras. Ada 2 fakta di sini. Pertama, semua orang Batak itu keras. Kedua, Ucok adalah orang Batak, dan dia menyimpulkan kalau Ucok pasti adalah orang yang keras. Logika ini sebenarnya tidak salah, tapi jika kamu ingin membantah, kamu bisa mempertanyakan kebenaran yang pertama. Benarkah semua orang Batak itu keras? Apa tidak ada orang Batak yang lembut? Kamu juga bisa mempertanyakan fakta yang kedua, yaitu Ucok adalah orang Batak, tapi tampaknya itu lebih sulit untuk dibantah. Di contoh ini kamu tidak bisa membantah kesimpulan, karena itu juga akan menghabiskan cukup banyak waktu. Tapi membantah fakta yang dikatakannya akan sangat mudah sekali. Kuncinya cuma satu, jangan merasa gugup ketika kamu merasa perlu untuk mempertanyakan kembali fakta dalam argumen lawan bicaramu. Ketika mempertanyakan fakta itu, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, mungkin kamu akan mendapat jawaban yang cukup meyakinkan. Jika seperti itu, perdebatan bisa mengarah pada kesepakatan. Kedua, bisa saja fakta itu tidak dapat dipertahankan lagi ketika dibombardir oleh pertanyaan. Kamu tidak akan tahu sebelum mencoba. Jika kamu merasa masih ragu, tanyakan dulu faktanya sebelum melangkah lebih jauh. Kedua, mendebat kesimpulannya. Contohnya seperti ini. Budi adalah penggemar berat Cristiano Ronaldo. Budi sangat membenci Messi. Berarti seluruh penggemar Cristiano Ronaldo membenci Messi. Dalam argumen ini ada 2 fakta. Pertama, Budi adalah penggemar berat Cristiano Ronaldo. Kedua, Budi sangat membenci Lionel Messi. Keduanya mungkin akan disepakati hampir semua orang dan hampir mustahil untuk membantahnya. Namun kesimpulannya sangat rapuh karena tidak sesuai dengan faktanya. Jika satu orang penggemar memiliki pandangan tertentu, bukan berarti seluruh orang yang juga penggemar Cristiano Ronaldo berpendapat yang sama dengannya. Contoh lain, pisang adalah buah berwarna kuning, berarti semua buah berwarna kuning. Sekali lagi, fakta-faktanya tidak bisa diperselisihkan, tapi kesimpulannya sangat menyimpang dari faktanya, benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu ingin mendapat kesimpulan seseorang, kamu harus meyakinkan bahwa kesimpulannya tidak ditarik secara logis dari faktanya, dan mungkin masih ada kesimpulan lain yang dapat ditarik dari fakta tersebut. Cukup tanyakan kepada lawan bicaramu mengapa mereka sampai pada kesimpulan itu dan bukan kesimpulan yang lain.
Ketiga, menerima, kemudian berupaya meyakinkan bahwa masih ada pendapat yang lebih unggul. Contohnya seperti ini. Berjalan kaki ke sekolah adalah kebiasaan yang menyehatkan. Semua orang ingin tetap sehat, maka semua orang seharusnya berjalan kaki ke sekolah. Walaupun fakta dan kesimpulannya benar, tapi itu belum bersifat final. Walaupun kita ingin tetap sehat, masih ada pertimbangan lain yang mungkin kita anggap penting. Seperti sampai ke sekolah tepat waktu, tidak merasa capek ketika sampai ke sekolah, tidak berkeringat ketika di sekolah, tidak mau bertingkah aneh ketika sampai ke sekolah, dan tidak dipulangkan dari sekolah karena terlambat, baju penuh keringat, muka yang kelihatan capek yang membuat kita jadi aneh. Dengan menggunakan cara lain memandang sebuah persoalan atau menengahkan informasi lain yang mungkin belum dipertimbangkan, kamu dapat mengarahkan dialog itu sesuai dengan keinginanmu. Ini sebenarnya yang membuat seorang pendebat itu sangat ahli di bidangnya. Dia menggunakan cara pandang lain ketika melihat sebuah permasalahan menggunakan kreativitasnya. Kreativitas seorang pendebat sangat luas, itu yang membuatnya mampu melihat satu persoalan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Jadi gunakanlah kreativitasmu dan jangan membatasi diri pada cara tertentu dalam memandang sebuah permasalahan. Kesimpulannya sangat singkat. Pertama, beranikan diri mempertanyakan faktanya. Kedua, serang logikanya karena membuat kesimpulan yang tidak masuk akal dan berikan kesimpulan yang lebih masuk di akal. Ketiga, gunakan kreativitas dengan menggunakan cara pandang lain ketika melihat sebuah permasalahan. Jadi mulai sekarang, mulailah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan seksama. Cari lubang dalam argumen mereka, pastikan mereka telah memahami maksudmu. Masalah apa yang mengganggu mereka? Argumen macam apa yang tampaknya paling mudah meyakinkan mereka? Terima kasih karena sudah menonton. Like videonya kalau kalian suka, komen apa saja yang kurang dimengerti, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, bye.